literasi. Salam sehat, salam hangat Sobat Perpus Kabupaten Bekasi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di POTSI, Podcast Literasi Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah, senang sekali saya Wilda Nurlaila Kodri dapat memandu acara podcast literasi Dinas Perpustakaan Kabupaten Bekasi. Kita akan mengupas tuntas tentang talenta tantangan literasi Nusantara GLN Garelis Jabar di SMA N1 Serang Baru. Nah, Sobat Perpus, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Nah, siapakah ia? Ia adalah Ibu Gina Anggiana Agustina. Halo Bu Gina, apa kabar? Salam, kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Gina, di sini kita akan membahas tentang apa yang sudah dilaksanakan dalam tantangan talenta GLN Garelis Jabar. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu nih, memperkenalkan Bu Gina kepada Sobat Perpus semua. Bu Gina ini merupakan seorang koordinator di SMA N1 Serang Baru dalam program Talenta Tantangan Literasi Nusantara GLN Garelis Jabar. Dan tidak hanya itu, beliau juga dapat membawa satuan pendidikannya serta Kabupaten Bekasi masuk ke dalam nominasi GLN Garelis tingkat Jawa Barat. Wow, luar biasa sekali ya. Selamat Bu Gina. Oke, di sini Bu Gina, kita ingin mengetahui proses perjalanan sepanjang Ibu melaksanakan talenta GLN Garelis ini. Talenta ini kan tantangan, artinya ada beberapa yang Ibu lakukan dan juga tim. Kalau kita sih melakukan kegiatan pasti bisa mengatur diri kita sendiri ya. Nah, ini yang luar biasanya Ibu dapat memandu, mengajak, menggerakkan orang-orang lain gitu, bahkan sampai kepada peserta didik. Nah, kita ini beserta Sobat Perpus semua ingin sekali mengetahui perjalanan itu semua. Oke, dimulai dari tentang talenta itu sendiri ya Bu ya. Talenta GLN Garelis Jabar. Sepertinya banyak nih dari Sobat Perpus yang masih belum tahu nih apa sih talenta itu Bu, dari dan juga latar belakangnya ya, latar belakang dari GLN Garelis Jabar itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Yulia. Ya betul, talenta itu tantangan literasi Nusantara. Jadi ini yang diinisiasi oleh GLN Garelis Jabar, ya, Gerakan Literasi Nasional, yang sebenarnya di latar belakangi ya ketika kita melihat tentang skala literasi, kemampuan literasi gitu ya, di nasional gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya minat untuk baca gitu untuk sekolah sendiri gitu kan. Kita juga di masing-masing sekolah ada namanya gerakan literasi sekolah. Di lingkungan keluarga juga kita ada ya gerakan literasi keluarga. Nah, talenta ini menghimpun gitu ya masing-masing di gerakan literasi keluarga, gerakan literasi masyarakat. Nah, dibuatlah di sini adalah tantangan literasi talenta untuk tahun 2023 ya, pelaksanaannya. Alhamdulillah nih, kita mulai dari Serang Baru dulu ya. Mohon izin saya akan bercerita sebenarnya ikut sertaan ya SMA Negeri 1 Serang Baru di talenta ini gitu. Ini adalah talenta tanah kami gitu. Ini kalau talenta sebenarnya sudah dari, kalau nggak salah ya, dari 2021 gitu. Nah itu program intinya bagaimana kita dihadirkan gitu ya, dihadirkan oleh sekian tantangan. Tahun ini SMA Negeri 1 Serang Baru mengikuti dengan mengirimkan 2 tim Bu. Ya, jadi 2 tim itu kombinasi dari guru dan siswa. Nah, yang diikut sertakan gitu ya, awalnya memang basisnya dari komunitas literat. Ya. Jadi memang sudah ada komunitas sendiri di dalam suatu satuan pendidikannya seperti itu ya Bu ya. Ya betul, dari komunitas literat tadi artinya yang kita kirimkan ke 2 tim itu sebenarnya satu tim kan 9 orang ya. Jadi kita mulai sebenarnya menjaringnya itu ya gampang susah ya. Tapi karena kita punya komunitas gitu ya, yang komunitas literat yang basisnya memang jadi terbantu seperti itu. Dari situ kita beranjak nih gitu ya. Sebenarnya saya tidak berburu-buru yang seperti apa ya untuk mengikuti ini. Yang awalnya tadinya satu tim gitu kan ya, terus kemudian karena ada yang memiliki
keminatan juga gitu ya. Akhirnya kita bentuklah sebuah tim kedua. Jadi yang kita terjadi, ayo siapa nih yang mau terlibat gitu ya untuk proses perekrutannya. Jadi berdasarkan minat ya. Minat gitu. Jadi minat yang ketika ya kan ada sosialisasi gitu ya budaya. Jadi ketika ada pengumuman, pembukaan, registrasi, kita sosialisasi dulu. Pertama kita mulai dari komunitas dulu. Komunitas literat itu kan memang ada guru dan siswa di situ. Jadi ketika guru, kombinasi dari guru dan siswa itu ada 3 guru gitu ya, 6 dari siswa. Nah, karena kemungkinan ada gitu potensi untuk kita lebih dari satu tim kan dibatasi kan ya, tadi satu tim itu 9 orang. Akhirnya untuk tim kedua gitu ya, memang benar-benar kita melihat ya dari tadi yang anak-anak yang selain dari berbasis gitu, komunitas lingkaran gitu ya, ternyata memang ada anak yang mungkin awalnya gitu ya tidak di komunitas itu tidak menonjol gitu ya, menonjol gitu ya, kita tarik juga, tapi tertarik juga gitu ya. Nah itu sih akhirnya terbentuklah jadi 2 tim. Oke. Jadi memang talenta ini dasar inisiatif sih sebenarnya ya, jika dilihat. Kemudian ingin meningkatkan kualitas literasi di SMA N1 Serang Baru ya, sampai terlihat tadi loh, sampai membentuk 2 tim berdasarkan minat, itu berarti motivasinya sangat tinggi ya Bu. Nah, bagaimana sih Bu cara memotivasi tim ini sampai tuntas program ini? Ya, baik. Alhamdulillahnya kita mungkin saya akan share bagaimana 10 tantangan itu mungkin ya. Oke, boleh. Kita programnya itu 10 bulan Bu, ya, tantangan literasi ini di Talenta 10 bulan, Sobat Tepus. Ya, 10 bulan dari 2023 kita mulai Maret ya. Maret. Nah, sama 10 bulan itu kita dihadirkan oleh 10 jenis tantangan literasi. Gitu. 10 tantangan 10 bulan. Jadi motivasi gimana sih gitu ya. Nah, karena ini 10 bulan ada kombinasi guru dan siswa gitu ya. Jadi guru bukan saja sebagai pendamping guru, jadi memang tantangan ini juga diperuntukkan untuk guru juga. Jadi semua berkontribusi, semua ikut serta tugas-tugas tantangannya itu juga guru pun bukan saja tadi ya membersamai. Jadi kita juga ada karya-karya yang dihasilkan gitu. Jadi dari guru-guru itu memang ada tuntutannya gitu. Dan bahkan ada poin-poin khusus di karya literasi itu. Jadi setiap hasil karyanya ya, bukan karya guru siswa saja, dan guru, dan bahkan ada yang khusus guru, jadi ada televisinya gitu. Iya, ada seperti best practice ya, best practice itu. Jadi ada siswa yang tidak melakukan, dan itu ada kelebihannya dari tugas yang dihasilkan. Jadi tantangan literasi Nusantara ini tidak hanya untuk siswa, tapi juga untuk gurunya, jika di satuan pendidikan. Betul, makanya bukan literasi sekolah ya, memang identik dengan siswa, tapi di tantangan literasi ini guru dan siswa dalam satu tim itu kita bekerja sama untuk menyelesaikan tantangan. Jadi ada kolaborasi antara guru dengan siswa. Nah, itu kan tadi tim sudah terbentuk. Kemudian juga memotivasinya juga sudah punya kicknya ya, karena memang berangkat dari minat. Nah, maka itu pasti ada trik-trik khusus, karena 10 bulan ya, 10 bulan itu luar biasa lama. Pasti ada trik-trik khusus nih, pasang surut, menghadapi pasang surut untuk menuntaskan program ini. Itu triknya bagaimana sih, Bu Gina? Ini menarik ya Bu Ida ya. Jadi ketika kegiatan literasi yang misalkan tadi ya, kalau dari kegiatan literasi libatkan siswa gitu, biasanya kan peran guru mendampingi gitu ya, kemudian bersamai. Nah, uniknya di sini adalah tadi kan guru itu juga ikut membuat sebuah karya. Ya. Nah, di sini uniknya memotivasi, bagaimana kita memotivasi siswa itu untuk memotivasi siswa. Sebenarnya di sini saya mengambil kata kunci role model. Jadi bagaimana bisa memotivasi dari gurunya sendiri yang mungkin dapat kita sadari ya, misalnya di sini ketika mau menyelesaikan kan selama 1 bulan pertama itu review buku, membaca buku.
Jadi selama 10 bulan, satu bulan satu buku. Satu bulan satu buku. Tantangan yang pertama. Tantangan pertama Kemudian baca buku. diklat, gitu ya. Diklat. Diklat literasi itu selama 6 bulan pertama. Wow. Nah, Itu bulan beruntut ya? Beruntut. Setiap bulan ada tugas dan Secara tantangan. daring. Diklatnya daring. Oke, diklatnya daring. Nah, untuk bulan berikutnya, gitu ya, itu ada kita membuat karya pantun. 4 buah pantun dalam 1 bulan. Bulan berikutnya 4 buah puisi. Puisi orisinil ya, hasil karya dari tim itu sendiri. Ya, itu guru dan siswa. Terus bulan berikutnya ada yang beririsan ya, jadi ada 1 bulan itu 2-3 tugas beririsan. Jadi kayak misalnya kita melakukan diklat gitu, di situ ada tuntutan membuat cerita pendek juga. Gitu. Jadi tadi review buku, diklat, membuat cerpen, pantun, puisi, dan satu lagi ada cerpen carpon, cerita pondok. Cerita pondok itu apa ya? Kearifan lokal ya, jadi cerita pendek yang berbahasa Sunda. Karena kita ada di Jawa Barat ya. Walaupun sebenarnya katanya pesertanya ini untuk tahun ini dari luar Jawa Barat ada. Gitu. Tapi karena diinisiasinya di Jawa Barat, mungkin ada tugas cerita pendek dengan berbahasa lokal, carpon gitu di situ sih carpon. Jadi berbahasa daerah. Nah itu terus kemudian di bulan berikutnya dan masih beririsan gitu, beririsan setelah berpindah dari tugas tadi yang membuat karya literasi, ada pembuatan diorama dunia baca. Gitu. Wah, nah itu diorama dunia baca. Jadi setelah mengesan dari karya literasi yang bentuknya tulisan gitu ya, kemudian kita membuat nih diorama dunia baca itu di bulan September. Jadi artinya progres yang diupload tugas itu berupa video. Jadi video progres pembuatan diorama dunia baca. Jadi dari awal sampai akhir di shoot dokumentasiin. Jadi anak-anak itu membuat diorama ya. Nah, yang diupload, jadi yang menjadi kantong tugas untuk diorama ini kan kalau review jelas review bukunya diupload. Iya, hasil tulisan review siapa gitu, bukunya siapa. Dan review uniknya memang buku yang dipilih juga kita dibebaskan gitu kan. Tidak dari 10 gitu ya, dibebaskan kecuali yang 3 bulan terakhir itu ada 3 buku wajib yang dari GLN. Ada 3 jenis buku itu yang harus kita wajib baca. Intinya satu judulnya sama, kita reviewnya sama, tapi kan isinya beda-beda reviewnya. Jadi review ya. Kemudian setelah review itu apa, Bu? Tadi kan sebenarnya ketika sudah mereview dengan judul yang beda-beda ya, itu diupload di web khusus kantong tugas. Ada kantong tugasnya khusus. Tadi saya juga sudah menyebutkan tentang tugas diorama dunia baca. Nah, mungkin yang kita upload adalah berupa linknya. Jadi kita kompilasi tuh proses pembuatannya dari awal sampai akhir, yang diupload tuh linknya. Gitu. Kalau yang karya-karya lain dan bentuknya yang diupload itu masing-masing per nama itu muncul satu kantong. Gitu. Nah, diorama dunia baca itu berikutnya kita ada kunjungan pustaka di bulan Agustus ya. Jadi khusus itu ada kunjungan pustaka. Jadi ada keluar sekolah untuk mengunjungi perpustakaan. Jadi membuat selain buat kartu anggota, gitu ya, kita di situ memaksimalkan perpustakaan yang di sekeliling kita. Jadi beraktivitas di situ buat video lagi. Jadi yang dikumpulkan apa videonya? Link video. Jadi link laporan bahwa kita sudah melakukan kunjungan. Nah itu ada lagi gitu. Nah ini kaitannya sama karya-karya yang sudah kita buat. Nah, pencetakan buku. Nah itu untuk cetak buku dari GLN itu memfasilitasi, sebenarnya difasilitasi boleh karya manapun yang mau dicetak. Kan kita banyak nih, bisa dibikin antologi puisinya, pantunnya, cerpennya gitu. Karena kita waktu milih yang dicetak gitu ya, ini kan sebenarnya banyak yang potensi untuk dicetak ya mudah ya. Nah akhirnya kita sepakat untuk antologi cerpen. Kebetulan dari cerpen 2 tim, jadi 2 tim dalam 1 buku. Berarti yang sudah dibukukan 2 memungkinkan ya untuk itu, jadi yang cetak 2.
yang memungkinkan berpotensi buat dicetak selanjutnya? Ada karya-karya lainnya. Itu berapa buku? Ya, pantun, puisi, dan apa namanya, carpon, itu juga potensi untuk dicetak. Tapi belum ya, karena kita lihat masalah budgeting juga mungkin kita Kembali lagi ke budget ya. betul, kita ingin sih nanti mau cetak best practice guru juga itu bisa ada potensi untuk menjadi sebuah karya kumpulan Karena best practice itu penting ya. ya itu guru Rangkaian dari 6 orang aktivitas. kan itu bisa jadi satu buku. Dan kita juga di luar yang ini juga ada. Insya Allah nanti akan membuat 5 rantai dari karya gurunya sendiri kalau Oke. best practice ya. Itu sih rencananya. Kembali lagi yang tadi ya apa namanya, tantangan itu dulu dan Iya. pencetakan buku itu yang nantinya di akhir nih puncaknya tantangan literasi ini pameran, kita mengadakan pameran gitu. Jadi apa yang dipamerankan, cetak apa namanya, buku, kemudian hasil-hasil karya Produknya lah yang dihasilkan. di ramah dunia baca, kemudian buku-buku yang kita baca masing-masing dibawa dipajang buku yang kita baca ini kita lihat portofolionya, portofolio hasil reviewnya kan, bukunya hasil reviewnya, kemudian sertifikat bukti mengikuti diklat 6 bulan itu dengan sertifikat masing-masing. Kalau 2 tim, 32 JT. masing-masing 9 tim, berarti sertifikat ada 18. Itu dicetak di laminating, dipajang, dibukukan, iya, dibukukan. Oke, Luar biasa. dibukukan. Gitu. Itu yang dipajang tuh untuk pameran. Panjang sekali ya prosesnya Bu. Nah, Dari awal review buku sampai 10 tantangan dan 10 bulan, itu banyak banget sampai menghasilkan sebuah buku. Bukan sebuah, banyak buku, dan malah ada buku yang lainnya yang berpotensi untuk dicetak juga. Nah, Sobat Perpus, di sini garis besarnya adalah Bu Gina ini kata kunci tadi yang sudah disebutkan ya, bahwasanya suri tauladan atau role model, sehingga Bu Gina ini berhasil sampai kepada titik ini ya, masuk dalam nominasi Talenta GLN Garalis tingkat Jawa Barat. Sebenarnya ada hal yang sangat penting lagi selain itu. Yang kedua, selain role model itu tadi, inisiatif ya, jadi berdasarkan minat. Nah, jadi si yang bergeraknya ini, si tim tadi yang terdiri dari siswanya satu timnya 6, kemudian gurunya 3, masing-masing 9 kali 2, 18 orang. Nah, 18 orang menggerakkan, menjelaskan semua tantangan. Semuanya menghasilkan pantun, semuanya menghasilkan puisi seperti itu ya. Semuanya ikut diklat. Ini luar biasa sekali. Saya jadi ingin bertanya nih Bu. Ini proses pengelolaan kegiatannya itu loh Bu. Karena seperti yang kita tahu jenjang SMA itu kan proses belajar dan mengajarnya panjang. Selesai itu kita siswa itu selesai belajarnya sampai sore gitu ya. Jam 4 baru pulang. Nah, ini pengelolaan kegiatannya gimana nih? ya, betul sekali Bu Ida ya. Yang mungkin yang Bu Ida maksud di tengah gitu ya, kesibukan Di tengah kesibukan, dan di sini juga guru ada dengan beberapa tugas fungsi pokoknya gitu ya. Ya, bagaimana ya, kita punya grup ya. Jadi ada waktu kumpul memang. Jadi waktu kumpul itu kita efektifkan untuk hal yang kayak mau persiapan dia tadi, otomatis untuk diorama, pembuatan diorama itu harus kumpul gitu ya. Selebihnya ketika kita membuat review itu kan masing-masing gitu. Jadi nanti koordinasi itu Secara mandiri. Kita punya drive, link drive bersama yang ketika kita siapa yang sudah upload gitu ya, ada yang mungkin terkendala, ini ada contohnya ya, seperti itu. Jadi komunikasi gitu. Untuk kumpulan memang sulit ya untuk menentukan waktu juga ya, karena anak-anak juga bukan saja guru, anak-anak juga sama, dia ekskul ini, aktivitas lain. Gitu. Ketika kita mengumpul dalam satu hari itu kadang emang ada yang kadang tidak lengkap gitu ya, silih berganti, yang ini datang, ini saya mau ekskul ini, gitu. Itu tidak apa-apa, yang penting apa namanya, ketika kita targetnya itu apa misalnya diorama dunia baca misalnya, atau persiapan pameran misalnya gitu ya, targetnya apa ya, insya Allah gitu. Itu sih sebenarnya kalau untuk mengumpulkan 18 orang dengan berbeda aktivitas itu memang sulit ya, berbeda ya. Di tengah dengan apa namanya siswa gadget handphone lebih menarik, ini sampai 18 orang ini bisa dengan antusiasnya, disiplin, dan juga mengikuti semua alurnya dengan sempurna gitu ya, luar biasa sekali. Ini berarti di sela-sela kesibukan ya?
Dan tadi kata kuncinya, tidak mesti harus hadir semua orangnya, yang penting bisa terkoordinasi di BAG. Jadi artinya masih ada sejenis kelonggaran dalam prosesnya. Nah, kemudian ngomong-ngomong masalah proses, Bu, Ya. sejauh ini proses yang sudah dilakukan selama 10 bulan bersama dengan tim, menurut Ibu sudah maksimal belum nih prosesnya? Baik, kalau proses maksimal, saya pikir kita sudah mengarahkan semua yang kita punya. Gitu Udah ya. all out lah ya. Kita sudah berusaha gitu ya, baik dari pembimbingnya, anak-anaknya, yang ketika motivasi bisa naik turun ya, gitu. Jadi kalau kita proses insya Allah kita puas ya, maksudnya maksimal. Terlepas pasti ya namanya 10 bulan ya, ada titik jenuh ya. Ada siswa pasti ini kelamaan iya, 10 bulan loh sobat Perpus, gitu ya, dengan rangkaian dari ini apalagi di sini apalagi gitu, pastilah ya ada titik jenuhnya. Dan ini yang menariknya Bu Yuda ya, yang peserta itu awalnya kelas 10 sehingga sampai naik kelas gitu, baru selesai naik ke kelas 12 belum selesai malah belum selesai. Bahkan dari kelas 10 kelas 11 sampai saya udah jadi ketua OSIS Bu ya belum selesai. Iya Bu. Jadi ada yang saat titik-titik yang memang memang butuh motivasi Bu ya. Butuh kayak kita ada sesuatu yang ayo kita bisa nih nuntasin ini gitu ya, sampai detik mau pameran pun alhamdulillah dengan personil yang ya ada solid gitu ya. Dan itu saya bilang tidak mesti lengkap karena memang kan ada yang pakai berhalangan juga gitu ya, kita bisa melakukan pameran gitu. Jadi itulah kalau dibilang maksimal tuh kembali sih, kalau sebenarnya saya udah mengatakan maksimal. Jadi prosesnya sudah maksimal ya udah gitu ya. Kalau tadi masuk nominasi, alhamdulillah kalau disebut nominasi gitu. Jadi nanti juara atau tidak ya itu selalu kita, yang penting sudah maksimal. Maksimal ya jadi juara ya saat proses penganugerahan literasi nanti di Jawa Barat. Oke, ada lagi nih Bu. Untuk kalau tadi kan kita sudah membicarakan mengenai cara pengelolaannya, ya, kemudian juga cara agar mengatasi kejenuhan tadi. Nah, kemudian di sini kiranya apa sih tantangan yang paling besar dan juga berat menurut Ibu dan juga tim dalam menghadapi dan juga menjalani tantangan ini? Ya, yang berat ya. Yang paling berat Manajemen waktu. ya. Kemudian sebenarnya yang berat adalah mengatasi kejenuhan tadi. Udah mulai ada keluhan Bu, ini programnya kelamaan Bu. Bisa kita masukkan dengan ya memang udah kan kita udah diselesaikan bahwa ada ini yang kita tapi kan namanya kita nggak tahu ya ya iman juga naik turun Bu, bener nggak sih? Iya benar. Awalnya antusias ketika anak-anak nih, ayo siapa yang antusias? Tapi kalau ditanya gimana ekspresinya, ya mereka antusias gitu ya. Jadi ketika di tengah-tengah ya wajar lah ya, saya melihat itu masih wajar, ada keluhan gitu ya. Sebagaimana gitu. Selesai dari saya pribadi, jadi saya tadi betul saya setuju tidak role model itu, artinya saya merasakan gitu ya. Ketika sama dong terus, masa saya harus ikut, masa saya harus gitu, masa saya gitu ya. Kan saya di sini posisinya sebagai ya kan pembimbing gitu ya, pendamping gitu. Ketika saya ayo mau memotivasi mereka gitu kan, ayo nggak bisa gitu gimana dari kata-kata gitu kan, akhirnya saya ya udah ketika saya mau bukan menghimbau atau gimana gitu ya, ini yang tugas yang masih belum saya nggak bukan evaluasi bukan ya, akhirnya saya kejar tugas saya meskipun tadi ya dengan tadi gitu saya ya pastinya julukan kita ya dengan tugas tambahan dan lain-lain itu akhirnya menjadi motivasi saya. Karena apa? Ingin memotivasi mereka dari saya dulu. Nggak bisa saya, ayo tugasnya diselesaikan, saya belum gitu. Oke, jadi Ibu harus bisa menyelesaikan tugas Ibu dulu gitu, baru bisa menyemangati mereka, mengajak ya jadinya ya. Jatuhnya ketika kita mau tadi bagaimana sih memotivasi ketika yaitu saya memotivasi untuk memotivasi mereka. Gitu kan. Awalnya kan tujuannya kan itu tugas saya, tugas saya membersamai mereka menyelesaikan mengatakan agar
tuntas tugas-tugasnya. Nah, nggak bisa ketika saya mau nyemangati, saya belum gitu. Itu nggak beda. Jadi itu ada motivasi saya menyelesaikan tugas-tugas saya. Jadi saya selesaikan dulu, saya kejar tuh tugas-tugas, biar saya selesai baru ayo yang tunjukin belum, lah, ayo yang belum. Nah, kan enak ngomongnya. Karena apa? Udah selesai kita udah. Jadi mungkin ya betul model Bu ya. suri tauladannya. Iya nggak bisa kita teh ayo tapi kitanya belum. Nah itu guru. Di sela kesibukannya. Kalau saya menggarisbawahi ya, literasi itu kan sebenarnya bukan hanya membaca. Ketika kita membiasakan literasi hanya redakan saja yang bisa dilakukan gitu ya. Padahal bukan cuma itu. Bagaimana sebenarnya literasi itu menggali informasi. Jadi kalau awalnya literasi adalah misalnya rangkaian kegiatan redaktor, redaktor yang membaca. Bagaimana menggali informasi itu, kemudian menyampaikannya kembali, kemudian bagaimana meramu informasi itu menjadi sesuatu karya baru, sampai yang disampaikan informasi itu paham dengan gaya cara menyampaikannya tadi. Jadi makanya memang redakan itu membaca, betul ya. Tapi ketika dia nanti ada siswa diberikan kesempatan untuk mereview hasil bacaan hikmahnya, kemudian apa yang tadi dia bisa memberikan pemahaman kembali gitu ya kepada teman-temannya gitu. Kemudian dan gitu ya, makanya kalau di tentang literasi ini kita review buku tidak di review doang gitu kan ya. Jadi ada rangkaiannya lagi. Bagaimana ketika kita tadi menerima informasi dari diklat dari apapun yang kita peroleh sehingga menjadi sebuah karya lagi gitu. Karya apa? Ya bisa tulisan. Sebenarnya kan banyak yang literasi sekarang kita menulis di literasi digital, literasi keuangan, finansial, literasi banyak lah gitu kan katakan tentang literasi. Anak-anak benar dibebaskan dari kegiatan literasi itu apa setelahnya. Sebenarnya itu yang pentingnya ya. Kalau bicara harapan gitu ya, kita mau ke situ gitu. Nah, jadi apa harapan Ibu setelah program ini jadinya? Ya. Kalau tadi melihat dampaknya, meskipun ya Bu ya, meskipun mungkin tidak signifikan gitu ya, tapi kalau saya lihat ada gitu ya tadi dari public speaking ada perubahan. Nah, saya melihat harapannya kalau tadi mungkin cerita testimoni satu dua orang katakan gitu ya dari bisa bertim dulu gitu. Harapannya gitu, kita pengen semua kita katakan misalnya kalau hari ini kita menghasilkan 2 buku, mungkin nggak sih gitu ya, nanti semua dari 1105 itu menghasilkan karyanya dalam bentuk cetakan buku gitu. Nah, saya nggak bisa menyebutkan berapa ya, target tidak hanya 2 gitu, ya nggak bisa. Dari 18 orang aja tuh bisa menghasilkan 2 buku. Lebih sebenarnya yang mau dicetak. Nah, yang belumnya aja banyak yang potensinya. Kan dari satu guru, dari satu siswa beberapa karya. Nah, ini kalau bicara harapannya nih, satu siswa punya 1 karya, kemudian dibukukan per 50 anak. Bisa jadi berapa buku itu di sekolah gitu. Ini itu harapan saya ya, kalau bisa dibilang ini juga harapan kepala sekolah juga gitu, dari satu pendidikan kami lah gitu. Jadi pakai konsorsi kita juga bisa menghasilkan karya apapun lah, mereka mau berkarya apa gitu. Sampai kepada kemarin kita terima juga kok karya yang bentuknya lukisan gitu. Jadi lukisan, bahkan lukisan pun bisa menjadi karya literasi. Gitu. Ada yang kita pamerkan, meskipun itu bukan salah satu karya talenta. Kan talenta tantangannya kita dunia baca, diorama itu tidak ada kita membuat lukisan, tidak ada, itu inisiatif aja ya, karena ada di komunitas literat yang senang menulis itu salah satu sesuai kita pamerankan aja, betul sesuai minat, menjunjung tinggi sesuai minat tadi ya, dari awal pembentukan tim sesuai minat, dari awal daftar karena memang inisiatif, jadi semuanya bukan atas dasar perintah kepala sekolah gitu, perintah kepala dinas gitu, atau perintah kudu nih harus ikut gitu. Jadi semuanya dari sini ya asalnya, memang dari keinginan sendiri. Itu sih kekuatannya sangat besar ya Bu ya.
sesuatu yang berasal dari diri sendiri. Nah, tadi kan semua sudah dijabarkan dengan panjang kali lebar. Intinya harapan Ibu bahwasanya program ini terus berlanjut, tidak hanya berdampak bagi yang 18 orang ini ya dari bilangnya tadi 9918, tapi bisa juga berdampak bagi seluruh SMAN 1 Serang Baru, peserta didiknya saja jumlahnya 1000 sekian, dengan gurunya berapa. Nah kira-kira kalau 2 tim aja 18 orang menghasilkan 2, kalau 1000 sekian menghasilkan berapa? Nah itu ya harapan ya. Iya. Ya kalau berharap itu ya nggak apa-apa ya. Kita positif ya Bu ya. Iya. Harapan gitu kan, impian kalau bicara menggali mimpi kita ingin gitu. Iya. Emang penting kita untuk menggali mimpi kita. Artinya nanti kita bakal menetapkan target ya. Nah itu yang akan memotivasi kita gitu untuk bergerak selanjutnya. Nah ini luar biasa sekali. Kalau bisa diramu gitu ya, inti dari kegiatan kita kali ini tadi pertama inisiatif ya, kemudian juga berangkat dari minat ya, dari minat seseorang sehingga tidak merasa disuruh. Kemudian yang ketiga, suri tauladan. Ini yang sangat penting ya, karena kalau kita berangkat atas kita misalkan tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba kita meminta seseorang melakukan sesuatu, susah, kurang berdampak. Oke, kemudian nih, ini kan Ibu mau berangkat nih sebentar lagi dan juga tim ya untuk mempersiapkan penganugerahan provinsi nih ya, literasi tingkat provinsi, apresiasi. Nah kira-kira apa yang sudah Ibu persiapkan dan juga tim nih untuk menuju ke sana? Baik, alhamdulillah kan kemarin kita sudah puncaknya itu di pameran, pameran literasi tingkat kabupaten. Kita sudah melakukan itu dan kita juga sudah berkontribusi gitu ya, di situ bagian dari 17 sekolah. Nah itu kita udah tergambar tuh apa namanya, ketika nanti gitu ya kita berundangan di sana di provinsi, melihat apa namanya yang kita tampilkan gitu ya, kita sebenarnya intinya yang akan kita tampilkan apa yang kita tampilkan kemarin di tingkat kabupaten gitu, tapi ada kayak apa ya, karena terinspirasi gitu ya dari sekolah-sekolah lain, oh ini kita ada yang belum gitu, mungkin jadi kita ada tambahan gitu ya, tambahan amunisi lah gitu, tambahan amunisi yang waktu itu kita tidak sempat gitu, tapi oh iya itu ada yang kurangnya dari kita gitu, itu sih gitu. Jadi hasil evaluasi yang kemarin itu yang kurang-kurang dari pameran sebelumnya itu nanti akan dimaksimalkan dan dilengkapi saat pameran tingkat Jawa Barat. Ibu dari kita dan juga Sobat Purpose, kita mohon doanya juga nih untuk SMAN 1 Serang Baru, mudah-mudahan bisa membawa nama Kabupaten Bekasi, tidak hanya membawa nama satuan pendidikannya ya, tapi bisa membawa nama Kabupaten Bekasi menjadi juara di tingkat Jawa Barat. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama, dengan segala upaya yang sangat luar biasa tadi ya, poin-pointernya itu sangat menginspirasi Sobat Purpose. Mudah-mudahan ini semua bisa membangkitkan motivasi kita. Tapi Sobat Purpose, tenang dulu, kita sepertinya butuh closing statement dari seorang narasumber hebat kita hari ini, Ibu Gina, agar kita semua ya termotivasi untuk menjadi seorang literat. Minimal tidak gerakan literasi masyarakat, gerakan literasi sekolah, minimal gerakan literasi untuk diri sendiri. Nah, minimal kita semangat. Bagaimana? Coba closing statement dari seorang Bu Gina. Baik, terima kasih. Baik Sobat Purpose, ini saya mengutip dari seorang motivator ya, bahwa ini juga menjadi motivasi saya ketika literasi itu hanya 3 ya. 1, enlightenment, mencerahkan. 2, enrichment ya, bagaimana memperkaya wawasan. Yang 3 ada empowerment, memberdayakan. Jadi saya melihat di sini talenta ini adalah tadi enrichmentnya ada gitu ya, bagaimana tadi mengikuti rangkaian dari menuliskan buku itu adalah mencerahkan ya. Terus yang enrichment memperkaya wawasan, yang ketiga memberdayakan, kita membebaskan, kita harus membebaskan gitu dari gerakan literasi sekolah ini. Jadi ayo Sobat Purpose, ketika kita dihadapkan sebuah tantangan literasi ya, ini hadirkan bahwa sebenarnya kita semua berpotensi. Kita semua berpotensi. Jadi kita yakinkan bahwa kita sebenarnya ada bisa melahirkan sebuah bisa sebenarnya ya, bisa sebenarnya. Jadi dengan tantangan literasi ini jadi membuat kita bisa mengaktualisasi diri salah satunya. Ini adalah peluang jalan kalau saya lihat untuk kita tahu, betul,
untuk kita tahu kita tuh sebenarnya bisa atau enggak sih gitu. Ya, Itu Bu ya, luar biasa sekali. Kalau di closing statement akhir ini sebenarnya inti dari closing statementnya itu sebenarnya kita semua bisa. Jadi kalau misalkan ada tantangan, jangan lihat 10 bulannya ya. Betul. Jangan lihat 10 stepnya yang banyak rangkaian seperti itu dan kita diminta untuk menggerakkan orang lain juga. Tapi yang kita lihat adalah kita bisa nggak sih, bukan berarti dengan kita bisa nggak sih di awal, kita bisa nggak sihnya setelah kita melalui prosesnya. Nah setelah kita melalui prosesnya baru kita bisa mengatakan kita bisa nggak sih. Nah itu jadi sebenarnya sejatinya setiap dari diri kita semua memiliki potensi, tinggal kitanya mau atau enggak ya gitu. Nah, jalannya. Oke, jadi Sobat Perpus kira-kira mau atau tidak nih untuk melanjutkan program literasi di GLN Katalis Jawa Barat. Untuk informasi selanjutnya nanti silakan hubungi kepanitiaan ya, di mana nanti informasinya itu biasanya akan rilis kembali dan ditayangkan di setiap website tertentu. Nah, oke, di sini Bu Gina, sekian dari podcast kita nih hari ini tentang talenta GLN Katalis Jawa Barat di SMA 1 Serang Baru. Terima kasih diucapkan dari kami Sobat Perpus dan juga dari saya pribadi hatur nuhun atas ilmu dan waktunya. Sami. Dan mohon maaf jika ada salah kata ya Sobat Perpus, di mana yang namanya ada yang benar dari perkataan kita itu datangnya semata dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada yang salah itu karena kita semua adalah manusia biasa. Dan saya Wilda Nurlaila Kodri undur diri, mohon pamit mewakili tim yang bertugas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di next episode podcast Literasi Kabupaten Bekasi. Salam literasi. Wassalamualaikum. Terima kasih Bu Gina.